Yesus kita dahsyat. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, seperti biasa saya mengajak setiap kita umat Tuhan untuk terlibat dalam pelayanan media dengan cara posting ulang, bagikan ulang, repost ulang, ambil linknya, bagikan ya. Sehingga berkat yang kita terima tidak hanya berhenti di kita, tetapi juga boleh dinikmati oleh banyak orang. Suamimu, istrimu, keluargamu, anakmu, mertuamu, menantumu, iparmu, temanmu, bagikan ya. Sehingga berkat yang kita terima tidak hanya berhenti di kita, tetapi ada banyak umat Tuhan juga boleh dikuatkan, saudara. Karena hari-hari ini bukan hari-hari yang mudah. Alkitab bilang saling bertolong-tolonganlah engkau menanggung bebanmu. Maksudnya apa? Dimanapun kita berada, kita bisa menguatkan sesama kita. Dimanapun kita berada, kita bisa menghibur sesama kita. Dan selalu saya bilang, pakai sosial mediamu untuk menjangkau jiwa-jiwa. Pakai sosial mediamu untuk menguatkan yang lemah, meneguhkan yang bimbang. Pakai. Karena kita nggak percaya, saudara. Kita nggak pernah tahu, saudara dikasih dalam Tuhan, kemana Tuhan akan bawa apa yang saudara dan saya bagikan hari ini. Dan kita percaya ada hal-hal yang Tuhan akan buat. Kita percaya ada hal-hal yang akan Tuhan kerjakan dalam apa yang kita bagikan. Haleluya ya. Saudara dikasih dalam Tuhan, saya juga berterima kasih buat setiap umat Tuhan yang sudah mensupport pelayanan media ini, Sharing and Praying ini, dengan cara membeli kaos rohani yang saya buat. Jadi saya membuat beberapa gambar kaos rohani. Bapak Ibu Saudara yang mau lihat katalognya, mau lihat gambar-gambarnya, silahkan DM saya, kirim pesan kepada saya di sini. Saudara bisa lihat ya. Nanti saudara bisa lihat katalognya, dan salah satu kaos rohani yang saya pakai gambarnya atau tulisannya adalah Tetelestai, sudah selesai, it is finished. Perkataan Tuhan Yesus di atas kayu salib yang membuktikan bahwa apapun yang menjadi dosa pelanggaranmu sudah selesai di atas kayu salib. Dan itu sebabnya Alkitab katakan hidupmu bukan milik kamu lagi, karena hidupmu sudah dibeli. Kapan kita dibeli? Ketika Yesus berkata sudah selesai. Tetelestai, it is done, it is finished. Saat itulah hidup saudara dan saya dibeli. Dan dibelinya bukan nyicil, dibelinya lunas. Ketik di kolom komentar, hidup saya lunas dibayar. Ayo setiap kita yang sudah bergabung pagi hari ini, ketik di kolom komentar, hidup saya lunas dibayar. Amin. Hidup saudara dan saya sudah lunas dibayar. Dan kalau sudah lunas dibayar, maka hidup saudara dan saya bukan milik kita lagi. Gak bisa bilang suka-suka saya dong pendeta, rumah tangga saya, hidup saya mau pulang pergi, mabuk tengah malam, saya mau merokok, suka-suka saya dong pendeta, hidup saya. Kan engkau sudah dibeli. Kalau hidupmu sudah dibeli, udah gak bisa suka-sukamu, suka-suka Tuhan dong, harusnya orang Dia yang beli ya. Jadi ketika Yesus berkata sudah selesai, maka saat itu hidupmu sudah dibayar lunas, menjadi miliknya untuk memuliakan hidup kita, memuliakan hidup Tuhan Yesus dalam kehidupan kita, dan kita menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Haleluya. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, saya juga kembali mengingatkan setiap kita, bagi umat Tuhan yang mau rindu, mau memiliki kerinduan untuk pergi ke tanah perjanjian. Saya akan membawa rombongan tanggal 2 November sampai dengan tanggal 12 November 2026 tahun ini. Jadi saudara bisa kumpul-kumpul dulu, iya kan, sambil berdoa, Tuhan saya memiliki kerinduan untuk memijakkan kaki saya di Holy Land atau tanah perjanjian, atau Alkitab katakan tanah yang berlimpah susu dan madunya. Ya, saudara bisa doakan, saudara bisa gumuli, saudara bisa kumpul-kumpul duit, ya kan, supaya nanti tanggal 2 sampai 12 November saudara bisa ikut bersama-sama menikmati berkat-berkat Tuhan di tanah yang berlimpah susu dan madunya. Teman-teman yang mau tahu informasinya, teman-teman bisa DM saya, teman-teman bisa chat saya juga, ya kan, di kolom komentar nanti saya tandai. Dan bisa juga yang punya nomor WhatsApp saya bisa chat saya di WhatsApp ya.
Saya juga membuat, buat teman-teman yang baru pertama kali bergabung, di YouTube channel saya ada Bible and Coffee dan Bible and Bed. Teman-teman bisa ke sana. Bible and Coffee ini renungan pagi. Setiap pagi saya bawakan sharing firman Tuhan 5-10 menit. Renungan firman Tuhan disertai dengan doa. Dan Bible and Bed juga saudara bisa ada di dalam renungan malam. Jadi pagi dan malam saudara bisa dalam tuntunan Tuhan, dalam kebenaran firman Tuhan, di luar dari program TikTok kita Sharing and Praying ini, ya. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, teman-teman yang baru bergabung, teman-teman bisa share dulu, posting ulang dulu, bagikan dulu, tap-tap layar, sehingga ada banyak umat Tuhan lainnya boleh bergabung. Nah, kita masih ada dalam rangkaian serial kepastian rencana Tuhan dalam hidup orang percaya, ya. Ini yang beberapa hari ke depan, dari beberapa hari yang lalu saya sudah bagikan buat umat Tuhan, dengan satu tujuan, supaya saudara tahu bahwa Tuhan siapkan rencana yang besar. Tuhan sudah siapkan rencana yang ajaib buat saudara dan saya. Dengan satu tujuan, supaya saudara ngelihat, saudara merasakan, saudara menghidupi apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Apa itu rencana Tuhan? Hari pertama saya sudah bagikan, ya, Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu, saudara dan saya, hidup hari depan yang penuh harapan. Itu janji Tuhan dalam hidup kita, ada damai sejahtera. Dalam pekerjaanmu, dalam hidupmu, dalam rumah tanggamu, dalam bisnismu, dalam segala sesuatu itu ada damai sejahtera. Bukan nggak ada masalah, bukan nggak ada pergumulan. Tetap masalah ada, tetap pergumulan ada, tetapi damai sejahtera itu tetap ada. Ya saudara ya. Dan damai sejahtera itulah yang memampukan saudara dan saya untuk menghadapi masalah itu, untuk menghadapi pergumulan itu, untuk menghadapi badai itu. Damai sejahtera itulah yang diperlukan buat kita. Dan itu janji Tuhan, damai sejahtera, ya, rancangan yang penuh harapan, bukan rancangan kehancuran. Nah, beberapa hari yang lalu saya sudah bagikan 4 hal, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Nanti saya akan posting di YouTube channel program Sharing and Praying yang akan mengulang setiap khotbah yang saya bagikan di live saat ini, ya. Jadi saudara bisa lihat nanti di sana, mulai dari serial tentang sorga di keluargaku, serial tentang kehidupan orang percaya, sampai dengan serial kebenaran tentang rencana Tuhan, ya. Jadi saya sudah bagikan bahwa tidak selamanya rencana Tuhan itu kayak lihat seakan-akan kok baik, kok terlihat seakan-akan gak nyaman juga kadang terlihat seakan-akan gak enak. Jadi hidup kita jangan berpaut kepada apa yang kita lihat. Karena seringkali dalam kita mengiring Tuhan, yang kita lihat kok ada kesusahan, kok ada penderitaan, kok ada badai, kok ada masalah. It's okay. Selama kita tahu bahwa kita on the track, ada rencana Tuhan, ada pertolongan Tuhan, ada anugerah Tuhan, maka semua baik-baik saja, ya. Dan ini yang saya mau pastikan buat setiap kita umat Tuhan, untuk mengerti betul tentang rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Yang kedua, saya sudah bagikan kebenaran tentang sebuah rencana Tuhan hanya terjadi ketika kita meresponi atau sepakat. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang mengikatkan dirinya dengan sebuah perjanjian, saudara. Perjanjian itu adalah ikatan kedua belah pihak, antara pribadi Tuhan dan kita yang menjalaninya, saudara dikasih dalam Tuhan. Sehingga akhirnya kalau Tuhan sudah mengatakan ikutlah aku, maka kita harus ikut Tuhan. Sekalipun terkadang Tuhan membawa kita ke tempat-tempat yang tidak nyaman, iya kan? Sekalipun terkadang Tuhan membawa kita ke tempat-tempat yang gak enak buat tubuh kita jasmani, tapi kita percaya selama Tuhan yang memimpin kita, semua akan baik-baik saja kok. Jadi itu sebabnya harus ada kesepakatan. Engkau mau diatur, engkau mau diarahkan, engkau mau dididik. Yang ketiga, kita sudah sama-sama pelajari rencana Tuhan dalam hidup orang percaya pasti tepat waktu. Ketik di kolom komentar pasti tepat waktu. Gak pernah terlambat, tapi tidak pernah terlalu cepat. Ayo setiap kita 220 orang ketik di kolom komentar pasti tepat waktu.
Jadi kalau sampai hari ini saudara belum melihat janji Tuhan, rencana Tuhan tergenapi, jangan takut. Jangan bilang, aduh Tuhan kayaknya lupa nih, aduh Tuhan kayaknya terlambat nih. Enggak, emang lu terlambat datang ibadah? Iya, tepat waktu. Tuhan jawab doa saudara tepat waktu. Tuhan jawab doa saudara pasti pas. Nggak pernah cepat, nggak pernah terlambat. Amin. Ya. Dan yang ketiga saya sudah bagikan juga, sudah dikasih dalam Tuhan. Yang keempat maksudnya kebenaran tentang sebuah rencana Tuhan, bahwa Tuhan yang menentukan. Jalan-jalan Tuhan sudah Tuhan tetapkan. Tuhan sudah membuka path-nya, Tuhan sudah membuka jalurnya. Kita tinggal apa? Menjalani. Tuhan sudah menetapkan jalannya, Tuhan sudah tetapkan jalurnya, kita apa? Jalani. Dan saya sudah bagikan hal itu supaya kita mengerti gini loh. Bukan hanya sekedar Tuhan yang kita tuntut, Tuhan harus dong, ayo dong Tuhan kapan jawab. Tapi ada bagian kita. Nah bagian kita inilah yang harus kita lakukan. Bagian kita inilah yang harus kita kerjakan. Ada kerjasama yang baik antara Tuhan yang membuat jalan, menuntun kita, dan kita yang jalani, dan kita yang harus mau dituntun. Karena kalau kitanya Tuhan udah buka jalan tapi kita nggak mau dituntun, kita pengen pilih jalan lain yang kita lihat kayaknya lebih enak, lebih aman, ya nggak masuk saudara. Akhirnya ketika kita masuk salah jalan, kita ngeluh sama Tuhan, kita komplain sama Tuhan. Ya, nah yang kelima, di hari ini kita akan belajar sama-sama apa kebenaran tentang sebuah rencana Tuhan dalam hidup orang percaya. Yang kelima saya pelajari kebenaran tentang kebenaran tentang rencana Tuhan dalam hidup orang percaya. Yang kelima, saudara mesti ingat ini ya. Dalam kita menjalani, dalam kita mengikuti, dalam kita masuk dalam rencana Tuhan, ada satu hal yang saudara nggak boleh pernah lupakan, bahwa saudara dan saya itu disertai Tuhan. Itu dulu. Sama-sama bilang sama saya disertai Tuhan. Sama-sama bilang sama saya disertai Tuhan. Taruh tangan kananmu di dada. Ayo di rumahmu masing-masing, atau dimanapun kau menyaksikan saat ini live sharing and praying, taruh tangan kananmu di dada. Bilang sama-sama dengan saya disertai Tuhan. Apa dasarnya saudara disertai Tuhan? Sekalipun saudara nggak melihat. Kan saya juga nggak ngelihat saudara. Jangankan kita lihat Tuhan, saya aja nggak bisa lihat saudara nih lagi ikut. Tapi kan saya percaya saudara ngikutin. Orang ada kelihatan kok 263. Iya kan? Saudara nggak lihat Tuhan. Saudara nggak merasakan Tuhan. Tapi bukan berarti Tuhan nggak hadir dalam hidup saudara dan saya. Ada banyak orang percaya ketika diperhadapkan dengan pergumulan, ketika diperhadapkan dengan masalah, dia lupa bahwa Tuhan tetap ada bersama-sama dengan dia. Dasarnya sederhana. Yang pertama, janji Tuhan. Yesus bilang begini, aku menyertai kamu sampai kepada kesudahan zaman. Itu yang pertama. Kalau sampai pada kesudahan zaman, kira-kira hari ini tuh saudara sertai Tuhan nggak? Ya, saudara disertai. Hanya terkadang saudara hanya lebih fokus kepada masalah yang ada bersama-sama dengan saudara ketimbang Tuhan yang ada bersama-sama dengan saudara. Iya dong. Kalau kita mau jujur, kita lebih fokus kepada masalah yang menyertai kita ketimbang Tuhan yang menyertai kita. Ya habis gimana ya pendeta? Masalah tuh berdampak banget dalam hidup saya, dalam hidup rumah tangga, dalam hidup ekonomi, dalam hidup kesehatan. Berdampak. Loh Tuhan gak berdampak? Kalau Tuhan gak berdampak, lu gak bernafas bos. Iya kan? Alkitab bilang saudara, bahwa kita itu debu tanah, diberikan, dihembuskan nafas hidup dari Tuhan, maka engkau menjadi makhluk hidup. Berarti kalau Tuhan gak ada andil bagian dalam kehidupanmu, maka engkau debu tanah. Engkau debu tanah. Debu tanah yang hidup apa namanya saudara? Zombie. Debu tanah yang hidup. Terlihat hidup padahal dia mati. Iya dong. Jadi kalau kita hanya fokus kepada tapi yang saya rasakan tuh hari-hari ini tuh masalah, pergumulan, badai hidup, kayaknya saya nggak bisa rasakan Tuhan. Jangan takut. Murid-murid pernah ngalamin hal yang sama. Saudara tahu murid-murid pernah ngalamin hal yang sama? Ketika murid-murid ada dalam sebuah perahu, murid-murid ditimpa oleh ombak, ditimpa oleh badai di tengah perjalanan mereka di perahu, saudara. Tiba-tiba Yesus datang. Dari kejauhan Yesus datang. Saudara tahu apa yang murid-murid katakan tentang Yesus?
itu hantu. Murid-murid ngelihat Yesus dibilang hantu, saudara. Kenapa? Karena fokus murid-murid bukan lagi kepada Tuhan, tetapi kepada badainya, kepada masalahnya, kepada ketakutannya. Orang kalau udah takut nggak bisa ngerasain hadirat Tuhan, saudara. Orang kalau udah khawatir, orang kalau udah tertekan hidupnya, orang kalau udah banyak tekanan hidup, beban hidup, dia udah nggak bisa ngerasakan hadirat Tuhan. Yang dia rasakan masalah nggak selesai-selesai, pergumulan nggak habis-habis, penderitaan masih datang silih berganti. Itu yang terus-menerus dia rasakan. Apakah saudara alami hari ini? Engkau sudah tidak lagi bisa merasakan hadirat Tuhan. Yang kau rasakan betapa besarnya masalah saya, pendeta. Betapa besarnya pergumulan saya. Murid-murid pernah mengalami hal itu. Mereka ditimpa gelombang, mereka ditimpa badai ketika mereka ada dalam perahu. Yesus mendatangi mereka. Yesus datangi mereka. Dan mereka teriakin Yesus apa? Itu hantu. Mereka nggak bisa rasakan itu Tuhan. Mereka nggak bisa merasakan hadirat Tuhan. Karena apa? Karena ketakutan, kekhawatiran yang menguasai pikiran, menguasai hati, menguasai kejiwaan mereka. Sorry ya saudara ya, engkau tidak akan pernah bisa merasakan hadirat Tuhan kalau fokusmu hanya kepada masalah, pergumulan, badai hidupmu. Terus engkau tidak bisa merasakan itu. Saudara ingat sebaliknya. Saudara ingat Paulus dan Silas di penjara. Paulus dan Silas di penjara, mereka memuji Tuhan loh. Mereka menyembah. Kenapa bisa? Mereka sedang ada di penjara. Kok bisa mereka tetap terus memuji Tuhan? Karena mereka tidak fokus kepada penjaranya. Mereka fokus kepada Allah. Orang kalau fokus hidupnya kepada Tuhan, dimanapun dia berada, apapun yang dia hadapi, dia bisa tetap memuji Tuhan. Dan dia bisa tetap merasakan Tuhan sekalipun di tengah-tengah tekanan. Baik Paulus dan Silas. Saudara ingat juga kisah Daniel, di mana Daniel berdoa, saudara. Gua singa, dia berdiam. Dia gak panik. Dia bisa merasakan hadirat Tuhan di sana. Desi, thank you, Tuhan memberkati. Saudara ingat Sadrak, Mesak, Abednego? Di mana Tuhan menyertai mereka, saudara? Di tempat aman kah? Di tempat dingin kah? No. Di dalam dapur api yang panasnya dipanaskan 7 kali lipat. Mereka bisa merasakan hadirat Tuhan. Saya mau pastikan, engkau akan bisa merasakan Tuhan menyertaimu tatkala fokusmu bukan lagi kepada ketekanan hidupmu, fokusmu bukan lagi kepada masalahmu. Sekalipun itu masih ada, Bu, Pak, orang-orang muda, itu masih ada dan masih engkau alami. Tapi engkau tetap akan memuji, menyembah Tuhan. Engkau tetap akan memuliakan Tuhan. Karena engkau tahu di tengah badai sekalipun Tuhan menyertai aku. Di tengah pergumulan sekalipun aku disertai Tuhan. Itu sebabnya Daud pernah berkata, sekalipun aku harus melewati lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab tongkat dan gadamu itulah yang menghibur aku. Haleluya. Amin. Ini yang saya mau bagikan hari ini buat saudara. Bahwa dalam kita menjalani rencana Tuhan dalam hidup kita, ketahuilah, Dia akan support. Dia akan ada di sisimu. Dia akan menjagamu. Sekalipun sampai hari ini kau belum bisa merasakan dan belum lihat, namun kau bisa menikmati bagaimana kekuatan yang dianugerahkan dalam hidupmu untuk menjalani pergumulan. Engkau tetap bisa merasakan bagaimana sumber kekuatan itu hadir dalam hidupku untuk memampukan aku melewati masalah ini. Sekarang saya tanya sama 300 orang yang sudah bergabung hari ini. Saya tanya, adakah di antara saudara yang tidak punya pergumulan? Adakah di antara saudara tidak punya masalah? Adakah di antara saudara yang tidak punya penderitaan hari ini dalam kita mengiring Tuhan? Oh, tentu tidak, semua punya. Tapi kenapa kita masih bisa kuat bertahan sampai hari ini? Sederhana.
Karena kita tahu kita disertai Tuhan. Karena kita tahu kita disertai Tuhan. Dan itu janjinya. Yesus bilang, aku menyertai kamu sampai kepada kesudahan zaman. Itu yang pertama. Yang kedua, apa buktinya Tuhan menyertai kita? Alkitab mencatat, tubuhmu adalah bait kudus Tuhan. Saudara tahu apa bait kudus? Tempat Roh Kudus, rumahnya Allah. Bait rumah. Jadi tubuh saudara dan saya adalah rumah Allah. Saat ini taruh tangan kananmu di dada. Ayo semua kita yang sudah bergabung 320 orang, taruh tangan kananmu di dada. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan hadir dalam hidupku. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan hadir dalam hidupku. Karena ketika tubuhmu dibeli dengan darah yang mahal, saudara, saat itu hidupmu itu milik Tuhan. Dan ketika hidupmu milik Tuhan, maka Dia tinggal dalam hidupmu. Itu sebabnya kenapa dikatakan engkau adalah bait kudus Tuhan. Haleluya. Kalau namanya rumah Tuhan, berarti Tuhan selalu hadir dalam hidupmu. Kalau yang namanya rumah Tuhan ada dalam hidupmu, berarti kemanapun kau pergi melangkah, Dia selalu ada buat hidupmu. Sekalipun terkadang yang selalu saudara dan saya rasakan beban berat, masalah berat, pergumulan berat, padahal yang selalu ada itu Tuhan dalam hidupmu. Tapi kenapa justru yang saya rasakan masalah ya pendeta ya? Padahal kan Tuhan ada nih dalam hidup saya. Pergumulan juga ada, badai masalah juga ada, penderitaan juga ada. Tapi kenapa yang saya sering rasakan masalahnya ya, pergumulannya ya, penderitaannya, Tuhannya tuh jarang saya rasakan. Sederhana, ke arah mana engkau fokus, maka itulah yang lebih besar dalam hidupmu. Ke arah mana saudara lebih fokus? Kalau engkau lebih fokus kepada masalahmu, mulai bangun pagi engkau mikirin masalahmu, mulai siang hari engkau terbeban dengan penderitaanmu, sore hari engkau terpikir akan pergumulanmu, malam hari engkau tidak bisa tidur oleh karena penderitaanmu, mulai hari itu engkau fokus kepada masalahmu. Dan kau lupa bahwa juga ada Tuhan dalam hidupmu yang kau tidak pernah alihkan pandanganmu ke sana. Makanya Alkitab berulang-ulang berkata, pandang Allah, pandang Yesus. Kenapa firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk memandang Yesus? Karena ketika engkau memandang Yesus, engkau kekuatan berikan kepadamu. Tapi ketika engkau mulai memandang masalah, maka engkau akan tenggelam dalam masalah. Jadi bahasan yang kelima hari ini saya mau bagikan buat setiap kita. Ketika Tuhan membuat path, ketika Tuhan membuat jalur, ketika Tuhan membuat jalan, yaitu rencana Tuhan dalam hidup saudara dan saya, maka saat itu Tuhan menyertai saudara dan saya. Saat itu Tuhan menuntun saudara dan saya, membimbing saudara dan saya. Kalau Tuhan menuntun, berarti Tuhan di depan kita. Dia berjalan di depan saudara dan saya. Kita di belakang, cuman ikut aja. Kalau kita di belakang Tuhan untuk ngikutin Tuhan, berarti pandangan kita kemana? Ke depan atau ke belakang? Ya, pandangan kita ke depan. Siapa di depan kita? Tentu Tuhan. Tuhan yang membuka jalan, Tuhan yang membuka jalur, Tuhan yang menyediakan jalan. Kita pandangannya ke depan, ngelihat Tuhan. Tapi kalau pandanganmu lagi jalan, lu lihat ke kiri, lu lihat ke kanan, kadang lu lihat ke bawah, kadang lihat ke belakang, you jatuh. Dan you bisa tersesat. Kenapa? Karena Tuhan terus berjalan di depanmu. Kalau fokusmu tidak melihat Tuhan, tidak memandang Tuhan yang berjalan di depanmu, maka engkau tidak akan pernah bisa melihat Tuhan membawa ke arah mana hidupmu. Engkau hanya lihat, perhatiin ke kanan, ke kiri yang memang gak ada jalan, ke kiri gak ada jalan, karena jalan dibukakan di depan. Dan yang berjalan di depan saudara itu Yesus. Memimpin saudara sama seperti umat Tuhan dari Mesir keluar ke padang gurun dalam perjalanan. Tuhan memimpin mereka di depan dengan tiang awan di waktu siang, tiang api di waktu malam, sehingga mereka dapat berjalan. Kalau engkau mau terus memandang Yesus, saya percaya kanan kirimu masalah,
belakangmu pergumulan, tapi engkau tetap berjalan karena engkau mengikuti arah dan panduan di depanmu. Ya, dan itu disertai saudara. Jadi pastikan dalam kehidupan kita, yang hari ini juga saya mau bagikan, dalam menjalani rencana Tuhan, ketika Tuhan membuka jalan dalam hidup kita di depan, arahkan pandanganmu kepada Tuhan. Karena Dia yang berjalan di depan saudara dan saya, dan tahu itu disertai Tuhan. Kemanapun kau pergi melangkah, jangan diam. Kalau engkau diam, engkau ketinggalan. Karena Dia akan jalan terus menuntun hidupmu, Dia akan jalan terus membimbing langkahmu. Tapi kalau engkau diam karena engkau lihat ke kanan ke kiri, kau mulai panik, engkau mulai takut, di kananmu gak ada jalan, di kirimu gak ada jalan, dan kau mulai diam, maka saat itu engkau tertinggal. Jalan terus, ketik kolom komentar. Ketik di kolom komentar 370 orang yang sudah bergabung, saya tetap harus jalan bersama Yesus. Ayo, ketik di kolom komentar, saya harus tetap berjalan bersama Yesus. Karena ketika engkau berhenti saudara, engkau akan ketinggalan arahan. Nah, kalau engkau terlalu sibuk melihat ke kanan dan ke kiri, engkau akan mulai takut karena kanan dan ke kiri tidak ada jalan. Makanya ada orang-orang yang sekalipun dia ngaku dia punya Tuhan, sekalipun dia tahu dia percaya Yesus, tapi dia stres hidupnya. Kenapa? Karena dia berkata, pendeta saya udah gak tahu jalan keluar yang mana. Hei, lihat di depanmu. Di depanmu ada Yesus yang menuntun hidupmu. Kalau kau hanya lihat ke kanan yang gak ada jalan, ke kiri yang gak ada jalan, maka engkau akan stres. Itu sebabnya ada orang-orang yang akhirnya cari jalan pintas. Dia buka jalan baru di kanan, dia buka jalan baru di kiri, yang memang gak disediakan Tuhan jalan itu. Tuhan sediakan jalan di depan. Akhirnya dia tersesat karena dia buka jalan sendiri, dan engkau tidak tahu jalan kemana. Engkau tidak ngerti jalan yang baru ini. Yesus udah jalan di depanmu. Yesus memimpin hidupmu, dan Dia berjanji, aku menyertai kamu sampai kepada kesudahan zaman. Jalan terus bersama Yesus. Sekalipun di kanan kirimu ada tawaran, tapi selama Yesus berjalan di depanmu, ikuti Dia. Memang gak gampang, pergumulan masih ada Pak, Bu. Orang-orang muda, masalah masih ada. Tapi yang Yesus bilang, aku menyertai kamu. Dan ketahuilah, ketika Dia menyertai saudara dan saya dan tinggal di dalam hidup kita, maka gak ada masalah yang terlalu besar, tidak ada pergumulan yang terlalu berat yang tidak bisa kita lewati bersama dengan Yesus. Pastikan hal ini yang saudara tahu. Di dalam Yesaya 46, kembali kita akan baca Alkitab ya. Yesaya 46 ayat 3 dan ayat 4. Saya mau saudara lihat ayat ini supaya saudara tahu Yesus tidak berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, dan Dia pastikan Dia berjalan bersama-sama denganmu. Yesaya 46 ayat 3 dan 4 bilang begini, dengarkanlah aku, hai kaum keturunan Yakub. Dengarkanlah aku, hai kaum keturunan Yakub. Hai semua orang yang masih tinggal dari keturunan Israel. Hai orang-orang yang kudukung sejak dari kandungan. Hai orang-orang yang kujunjung sejak dari rahim. Ayat 4, perhatikan saudara. Sampai masa tuamu, aku tetap Dia. Haleluya. Sampai masa tuamu, aku tetap Dia, dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya, dan aku mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Alkitab dengan jelas mencatat bahwa firman Tuhan katakan sampai masa tuamu. Tidak ada perubahan dalam pribadi Allah. Saudara dan saya berubah dari muda menjadi tua, tetapi Allah yang kita sembah dalam Yesus Kristus tidak berubah. Dia berkata, aku tetap sama. Apa maksudnya dia tetap sama? Tuhan yang tolong saudara dan saya 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, setahun yang lalu, Tuhan tetap sama, akan tolong saudara dan saya hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Percayakah engkau?
That is the Bible say. Ini yang firman Tuhan katakan, saudara. Ini yang firman Tuhan sampaikan. Aku tetap Dia sampai masa putih rambutmu, bahkan sampai masa tuamu, aku menggendong kamu. Saudara tahu arti makna digendong? Saudara dekat dengan Dia. Bayangkan kalau sudah sampai digendong, tapi perhatianmu tidak ada kepada pribadi yang menggendongmu. Perhatianmu hanya tertuju kepada pergumulanmu, masalahmu, penderitaanmu, kesusahanmu. Engkau lupa bahwa ada pribadi yang selalu menggendongmu. Engkau tidak pernah lihat pribadi yang menggendongmu. Itulah permainan liciknya si jahat, yang sampai saat ini dia terus mengintimidasi saudara dan saya. Lihat, si jahat akan berkata seperti itu. Lihat, masalahmu tetap ada. Mana Tuhan gak tolong hidupmu? Lihat, pergumulanmu masih ada. Mana Tuhan katanya bela hidupmu? Kalau orang yang tidak tertanam dalam firman Tuhan, maka dia akan kecewa dengan Tuhan. Dia akan kecewa karena dia tidak menyadari bahwa sekalipun sekeliling dia ada pergumulan masalah, dia selalu digendong oleh Tuhan. Kenapa engkau tidak pernah arahkan pandanganmu ke atas, melihat pribadi yang menggendongmu? Saudara, kalau bayi digendong, seorang bayi digendong, maka ketika dia lihat ke atas, yang dia lihat adalah pribadi yang digendong, yang menggendong dia. Saya ulangi sekali lagi ya. Jika seorang baby digendong oleh orang tuanya, dan bayi itu melihat ke atas, maka yang dia lihat adalah pribadi yang menggendong dirinya. Saya tanya sama saudara, yang sering kali engkau lihat ke atas atau ke sekelilingmu? Kalau engkau lihat ke sekelilingmu penuh dengan ketakutan, sekelilingmu penuh dengan kekhawatiran, sekelilingmu penuh dengan ancaman. Tapi ketika engkau mulai merasa takut, please, lihat ke atas. Ada satu pribadi yang menggendongmu dan berkata, "Nak, jangan takut, aku gendong kamu." Ini yang saya mau ingatkan buat saudara. Setiap kita masih ada di dunia, saudara, termasuk saya. Kita masih ada di dunia yang penuh dengan masalah, penuh dengan pergumulan, penuh dengan badai hidup, penuh dengan tekanan, penuh dengan penderitaan, bahkan ketika kita mengiring Tuhan. Tapi please, kalau hari-hari ini sedang menimpa hidupmu, kalau hari-hari ini hal itu sedang ada dalam hidupmu, engkau mulai melihat sekelilingmu yang penuh dengan ketakutan, kekhawatiran, engkau mendapatkan bahkan ancaman, ketakutan, dan membuat engkau tertekan. Ingatlah firman Tuhan, aku tetap Dia. Sampai masa tuamu, aku tetap menggendong kamu. Sampai masa putih rambutmu, aku tetap menggendong kamu. Manusia berubah dari muda akhirnya menjadi tua. Tapi Tuhan yang kita sembah dalam Yesus Kristus tidak pernah berubah. Dia Allah yang menyertai engkau di tahun 2001. Dia juga Allah yang menyertai saudara dan saya di tahun 2010. Dia juga tetap Tuhan yang menyertai saudara dan saya di tahun 2026 ini. Pastikan dalam kehidupan kita tahu hal ini. Pastikan. Stop fokus kepada masalahmu, saudara. Saya tahu kita punya masalah, tapi pendeta mungkin gak ngerasain apa yang saya alamin, saudara. Setiap orang punya salibnya berbeda-beda. Salib saudara, pergumulan saudara, masalah saudara berbeda dengan salib, pergumulan, masalah saya dan orang lain. Namun ketika Tuhan izinkan hal itu terjadi dalam kehidupan kita, tugas kita cuma satu. Stop fokus kepada masalahmu. Engkau terlalu sibuk mikirin masalahmu pun tidak selesai masalah itu. Tapi coba alihkan pandanganmu, stop memandang masalah. Mulai pandang Tuhan, mulai lihat kuasa Tuhan, mulai lihat kasih setia Tuhan, mulai lihat kebaikan Tuhan, mulai datang memuji menyembah Tuhan. Itu yang dilakukan Paulus dan Silas. Itu yang dilakukan Daniel, itu yang dilakukan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Bahkan di dalam tekanan sekalipun, dalam tempat yang gak nyaman sekalipun, mereka tetap aman. Karena fokus mereka
Tidak kepada penderitaannya, tidak kepada kesusahannya, tapi selalu ingat kebaikan Tuhan. Kalau si jahat, si iblis tidak bisa menghalangi engkau untuk datang memuji menyembah Tuhan, maka dia mulai mengalihkan pandanganmu kepada masalahmu. Sehingga engkau tidak lagi melihat kemuliaan Tuhan. Yang kau lihat cuma masalah. Engkau lihat penggumulan, kau lihat badai hidup. Orang yang terus fokus kepada kesusahan, penderitaan, pergumulan, badai hidupnya, saya pastikan semakin hari dia akan semakin lemah. Semakin hari dia akan semakin takut. Semakin hari dia akan semakin khawatir. Dampaknya apa, saudara? Dia lupa bahwa dia punya Tuhan yang besar. Dia lupa bahwa dia punya Tuhan yang besar. Itu yang dialami oleh 10 dari 12 utusan yang diutus oleh Musa melihat tanah perjanjian. 10 di antara 12. Apa yang mereka bilang? Masalahnya besar. Kita nggak mungkin masuk ke sana. Orang-orang di sana besar-besar. Orang-orang di sana kotanya berkubu. Berbeda dengan Yosua dan Kaleb. Orang yang sama 12, saudara. 10 berbeda dengan 2 ini. Yang 2 ini fokusnya kepada Tuhan. Dia bilang, kita bisa masuk sebab yang menyertai kita lebih besar. Saudara lihat, saudara jadi yang 10 atau yang 2? Kalau saudara yang jadi yang 10, berarti engkau jadi orang-orang yang hanya fokus kepada masalahmu. Engkau hanya fokus kepada kesusahannya, bukan fokus kepada jalan keluarnya. Engkau hanya fokus kepada penderitaannya, bukan fokus di balik penderitaan ada kemuliaan. Siapa kita? Apakah kita masuk dalam golongan yang 10 di antara 12 yang hanya fokus kepada kesusahan, masalah, pergumulan, badai? Atau kita menjadi pribadi yang seperti Yosua dan Kaleb, yang melihat itu sebagai batu loncatan, yang melihat sebagai kesusahan, setiap kesusahan, pergumulan sebagai rancangan Tuhan yang akan membawa kita masuk dalam rencana Tuhan. Karena setiap orang punya permasalahan masing-masing. 12 yang diutus oleh Musa, saudara, melihat tanah perjanjian itu adalah gambaran hidup manusia, anak-anak Tuhan, orang percaya. Itu mewakili. 2 jenis ini mewakili. Engkau yang mana? Engkau tipe orang yang fokus kepada masalah kesusahan penderitaanmu sekalipun engkau udah lihat Tuhan berjalan bersama-sama denganmu? Atau engkau seperti yang 2 orang ini, fokusnya kepada kebaikan Tuhan sekalipun kesusahan penderitaan tetap ada di depanmu? Tetap sama, engkau lihat hal yang sama. Karena setiap manusia ngalamin yang sama. Sama-sama ngalamin pergumulan, sama-sama ngalamin kesusahan, sama-sama mengalami eksekusi ketika beribadah, sama-sama persekusi dalam beribadah, sama-sama mengalami penderitaan yang sama di muka bumi ini. Berarti oke kan? Hanya sekarang fokus kita aja kemana. Kalau fokusmu hanya kepada masalahnya, kesusahannya, pergumulanmu, engkau lupa bahwa Tuhanmu lebih besar dari masalahmu. Ingat aja itu. Kalau engkau bilang, tapi pendeta, masalah saya udah terlalu complicated nih, masalah saya udah terlalu rumit, masalah saya udah terlalu besar. Ingat, nggak ada masalah yang tidak bisa engkau selesaikan bersama Tuhan. Jaminannya apa? 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami, pencobaan biasa yang tidak akan pernah melebihi kekuatanmu. Dan Tuhan sediakan jalan keluar. Wow, itu kan jaminan. Itu kan jaminan. Saya ngerti, ada banyak dari kita sampai hari ini pergumulannya belum selesai. Sama, Pak, Bu, saya pun punya. Hanya selalu saya bilang, salib kita berbeda-beda, pergumulan kita berbeda-beda, penderitaan kita berbeda-beda. But it's okay. Yesusnya tetap sama. Yesusnya tetap sama. Yesusnya tetap sama. Ketik di kolom komentar, Tuhan Yesus tetap baik. Ayo 380 orang yang sudah bergabung, ketik di kolom komentar, Tuhan Yesus tetap baik. Pak Dino, thank you, Tuhan memberkati. Ya, pergumulan kita berbeda-beda, tapi Yesus kita tetap sama. Dan dia lebih besar dari masalah kita. Gak ada masalah yang gak bisa engkau selesaikan, saudara. Kalau sampai hari ini kau bilang, tapi belum selesai, ya gak apa-apa.
jalan bersama Tuhan, engkau dapatkan kekuatan, engkau dapatkan penghiburan untuk menghadapi masalah itu. Sekalipun sampai hari ini masalah itu belum selesai. Tuhan Yesus bilang sama Paulus, saudara dikasih dalam Tuhan, justru dalam kelemahanmu lah kuasaku, kata Tuhan, menjadi sempurna. Izinkan saya berdoa hari ini, di hari yang baru, dalam minggu yang baru, dalam setiap pergumulan yang kau hadapi, stop membandingkan masalahmu dengan masalah orang lain. Itu yang pertama, pembelajaran yang kita dapati hari ini. Stop membandingkan pergumulanmu, masalahmu, penderitaanmu, kesusahanmu dengan pergumulan masalah penderitaan orang lain. Karena engkau sedang berusaha untuk membandingkan kesusahan. Buat apa? Itu hanya akan membuat engkau semakin menderita. Itu yang pertama. Yang kedua, dari pembelajaran ini kita diingatkan bahwa Tuhan tetap menyertai kita sekalipun kita ada di dalam badai. Sekarang tinggal fokus kita kemana? Ke badainya atau ke Tuhannya. Kalau engkau fokus kepada badai hidupmu, maka badai hidup itu akan semakin besar. Tapi ketika engkau fokus kepada Tuhanmu, maka Tuhanmu akan semakin besar dan badai hidupmu akan terlihat biasa. Ke arah mana pandanganmu engkau arahkan, maka objek itu akan menjadi semakin besar. Dan sisi lainnya akan semakin kecil. Kalau engkau hanya fokus kepada masalah pergumulan penderitaanmu, itu akan semakin besar dan kau tidak bisa melihat Tuhan karena tertutup dalam masalahmu. Tapi sebaliknya, kalau engkau mulai membesarkan, mengagungkan, memuji, menyembah Tuhan, engkau baik, engkau dahsyat, engkau luar biasa, dan kau tahu Dia tetap ada bersama-sama denganmu, maka Dia semakin besar sehingga masalahmu akan terlihat kecil untuk engkau hadapi. Ya, dan yang ketiga, ingatlah, ada satu pribadi yang selalu menggendong hidupmu. Jaminannya tadi sudah disampaikan, Yesaya 46 ayat 3 dan ayat 4. Dia Allah yang selalu menggendong saudara dan saya. Kalau Dia menggendong, berarti Tuhan mau selalu dekat dengan hidupmu. Dan saya berdoa sehingga itu juga yang harus kau lakukan. Selalu intim dengan Tuhan, selalu dekat dengan Tuhan. Izinkan saya berdoa buat setiap umat Tuhan, 400 orang yang hari ini sudah bergabung. Saya nggak tahu pergumulan apa yang kau sedang hadapi hari-hari ini. Tapi satu hal yang saya mau sampaikan buat setiap kita, Tuhan kita tidak pernah berubah. Yesus yang sama yang 2000 tahun yang lalu menyembuhkan orang sakit. Yesus yang sama 2000 tahun yang lalu merubah air menjadi anggur. Yesus yang sama yang 2000 tahun yang lalu membangkitkan orang yang mati. Yesus yang sama yang sampai hari ini 2026 akan buat mujizat dalam hidupmu. Jika engkau percaya dan engkau mau berimani, taruh tangan kananmu di dada. Izinkan saya berdoa buat saudara. Tutup mata saudara, arahkan pandanganmu kepada Tuhan. Karena sampai hari ini Tuhan tidak pernah berubah. Dia tetap Allah yang menyertai kita. Bapa, hamba mengarahkan tangan hamba saat ini kepada setiap anak-anak Tuhan yang bergabung dalam program Sharing and Praying yang bukan suatu kebetulan. Mungkin ketika mereka sedang scroll TikTok dan mereka menemukan acara ini dan mereka dikuatkan, dihiburkan. Hamba percaya Tuhan, semua karena Tuhan ambil bagian di dalam rencana Tuhan dalam hidup mereka. Dan hari ini mereka taruh tangan kanan mereka di dada. Tuhan, mereka rindu mulai hari ini mereka hanya terfokus kepada Tuhan. Betul badai hidup masih ada, betul pergumulan masih harus kami jalani, betul masalah belum selesai, bahkan doa-doa yang kami doakan belum ada sampai hari ini. Namun kami mau tetap terus mengarahkan pandangan kami kepada Tuhan yang memberikan kami kekuatan. Dan hamba berdoa hari ini dalam nama Yesus. Yes, satu persatu Tuhan jamah. Dalam nama Yesus, penghiburan, kekuatan, pengharapan turun melimpah dalam hidup umat-Mu. Sehingga mereka menjadi pribadi-pribadi yang tangguh, kuat. Karena kami tahu Tuhan tidak meninggalkan kami. Tuhan ada bersama kami, menghibur dan meneguhkan iman kami. Satu persatu Tuhan jamah, satu persatu Tuhan lawat. Dalam nama Yesus hamba berdoa. Amin. Saudara, kita percaya setiap orang punya masalah yang berbeda-beda. Pergumulan
pergumulan yang berbeda-beda. Tapi kalau dia tahu ada yang menyertai dia, ada yang menguatkan dia pasti bisa menghadapinya. Ya, saya berdoa sehingga umat Tuhan jadi umat yang tangguh di akhir zaman ini. Karena bertahan sampai akhir yang Tuhan mau. Bertahan sampai akhir, Bu. Pak, bertahan sampai akhir. Orang-orang muda, bertahan sampai akhir. Ya. Setiap hari kita akan adakan program sharing and praying ini jam 9 pagi waktu Indonesia bagian Barat, dan saya juga mengajak setiap umat Tuhan untuk merenungkan firman Tuhan setiap pagi maupun malam hari. Saya sediakan dalam YouTube channel saya, saudara bisa follow Bible and Coffee dan Bible and Bed. Bible and Coffee ini setiap pagi, saudara, dan Bible and Bed ini setiap malam sebelum kita tidur. Setiap hari kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan, kita dikuatkan. Karena hari-hari ini kita perlukan adalah firman. Ya, firman Tuhan memberikan kita pengharapan untuk kita fokus kepada Tuhan. Bukan ada masalahnya. Bukan berarti kita renungkan firman Tuhan tiba-tiba masalah hilang, bless, enggak. Kita renungkan firman Tuhan tiba-tiba pergumulan lenyap, enggak. Tetap masalah itu ada, pergumulan itu ada. Tapi saudara dan saya diberikan kekuatan. Karena firman itu yang memberikan saudara dan saya kekuatan. Ya,